Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Kali ini kita bersama akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Semangat! Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah globalisasi dan cinta tanah air. Dalam tema ini kita akan mempelajari tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Nah, anak-anak, jangan lupa anak-anak, hari ini siapkan buku paket tema 4. Buku paket Made in Indonesia yang kita gunakan. Ya, buku paket tema 4. Kita siapkan untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Jangan lupa buku produk Indonesia agar kita anak yang cinta tanah air. Ayo anak-anak, buka buku paket halaman 99 dan buku LKS halaman 71. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, nanti kita akan belajar membaca teks eksplanasi. Paragraf 1 berisi tentang topik masalah. Paragraf 2 deret penjelas, sedangkan paragraf 3 simpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Jadi masing-masing paragraf anak-anak bisa menemukan informasi penting. Ayo anak-anak yang membawa buku paket, buka tema 4, teks eksplanasi dengan judul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Cinta enggak dengan Indonesia? Indonesia ternyata mampu meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Tepuk tangan. Nah, Pak Pi akan membacakan teks dari paragraf 1. Anak-anak menyimak. 1. Topik masalah. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan menyelenggarakan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Ternyata anak-anak, ini ada. Negara Indonesia merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan. Nah, bangga dengan Indonesia. Apa topik masalah yang diutarakan di paragraf 1? Siapa yang bisa? Departemen Tenaga Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Itu adalah topik. Nah, topiknya di paragraf 1 adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau. Sekarang paragraf 2. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi surya. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif.
Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Selain ini, pengguna sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Apa dari penjelas yang ada di paragraf 2? Yaitu 1. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Kemudian yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat pengguna sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah-daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Nah, sekarang kita lihat paragraf 3. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Apa simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis yang ada di paragraf 3? 1. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. 2. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Itu kesimpulan dari teks Nah, kita lihat cara kerja panel surya atau cara kerja energi surya yang dapat diubah menjadi energi listrik. Yang pertama, Pak anak-anak, sinar matahari yang merupakan energi terbesar yang ada di Indonesia saat ini, karena tidak semua negara mempunyai energi matahari seperti Indonesia. Karena Indonesia berada di daerah tropis, maka Indonesia kaya akan energi matahari. Sinar matahari yang memancar ini diterima oleh panel surya. Nah, di panel surya ini ada sistem yang namanya fotovoltaik. Fotovoltaik ini yang merubah energi surya cahaya matahari menjadi listrik. Kemudian masukkan ke dalam panel surya, main panel. Nah, ini semacam pengubah energi dari DC menjadi AC. Kemudian ini bisa dimasukkan menjadi energi langsung di rumah. Nah, dibagi menjadi dua, yang ini jalan ke sini, kemudian sini digunakan untuk keperluan rumah tangga. Ini ada TV, ada lampu, dan lain sebagainya. Ternyata energi dari fotovoltaik ini yang masuk ke main panel bisa langsung digunakan di kebutuhan rumah tangga. Tetapi kemudian dimasukkan ke meter listrik, kita masuk ke jaringan instalasi yang digunakan. Nah, anak-anak, menarik sekali pelajaran hari ini. Bagi anak-anak yang belum jelas, bisa dibuka video lagi di media pembelajaran yang sudah Pak Pi sampaikan berulang-ulang agar anak-anak paham, bisa menemukan
informasi penting dari teks eksplanasi, dan yang kedua dapat mengetahui cara kerja panel surya. Selamat belajar anak-anak. Semangat cinta tanah air dengan cara cinta produksi dalam negeri, produksi Indonesia.